Teman-teman yang hadir di sini setidaknya punya semangat yang sama ya untuk menciptakan kreasi ya atau di dunia gambar gitu. Minimal kalau ada yang baru belajar atau yang malah sudah pakar mungkin atau yang sudah praktisi atau sudah punya karya, alhamdulillah. Jadi kita diskusinya masih bisa lebih hidup gitu. Saya harapkan seperti itu. Pak Jandro, kita punya waktu berapa menit saya untuk paparan ini? Sekitar nanti kira-kira sekitar 3/4 lah, 3/4 jam lah. 3/4 jam? Nah, sampai 8:30 nanti tinggal kita tanya jawab. Oke, tolong reminder ya kalau saya terlalu lama atau terlalu cepat. Baik. Ya, baik. Ini saya mulai aja ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini pointer yang akan saya sampaikan ada 1, 2, 3, 4 ya. Kalau ada nanti ada slide yang kedua. Ini slide pertama dulu yang sampaikan tentang basic drawing. Secara umum apa yang harus kita punya, apa yang harus kita miliki sebelum desain karakter ya. Lalu tentang superhero itu basic juga, poin-poin umum ya. Lalu chibi, apa sih itu chibi? Apa bedanya sama superhero gitu. Terus ada sampel brief. Nah, ini nanti sampel briefnya adalah karakter-karakter ini yang saya tampilkan di sini adalah karya saya. Nanti bagaimana prosesnya itu mungkin bisa jadi inspirasi untuk teman-teman semua. Nah, ini basic drawing diawali dari proporsi tubuh pria ya atau manusia dulu, karena kalau mau tujuannya mendesain karakter, mendesain wujud ya sifat gitu yang basicnya panduannya pada tubuh manusia, diawali dari pengetahuan mengenal tubuh dulu gitu. Walaupun katanya ada beberapa praktisi juga berpendapat sebetulnya tidak terlalu penting untuk melihat berapa ukuran kepala gitu, tapi justru gimana caranya untuk bisa enak dilihat. Nah, ya. Nah, enak dilihat itu patokannya adalah yaitu mau nggak mau proporsi gitu. Nah, nanti kalau ini yang ditampilkan di layar adalah panduan kira-kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi ukuran manusia di gambar ini dibagi atau diukur berdasarkan ukuran kepalanya. Kalau di laki-laki secara teori gambar ini proporsi diukur dengan 8 kepala. Ya. Kalau yang lebih kecil 8 kepala tuh maksudnya ini ya. Ini 1 kepala. Nah, ukuran keduanya memakai ukuran kepala yang sama gitu sampai ke kaki. Gitu. Juga kenapa ini sampai gambar ke anak kecil itu adalah pembandingnya. Ketika orang dewasa ditampilkan dengan 8 kepala, sampai anak kecil bisa sampai bayi bisa 2 sampai 3 kepala. Ya. Berikut juga sama juga dengan wanita. Ya. Wanita juga bisa diukur dengan ukuran kepalanya, tingginya. Ya. Nah, kita di sini tidak vulgar ya. Ini kan pelajaran studi ya, studi proporsi ya. Jadi saya tampilkannya hitam putih aja. Tubuh wanita pun bisa diukur seperti ini. Nah, berikutnya ini lebih ke skill ya, skill yang memang harus dipenuhi atau minimal dilengkapi ketika kita mau gambar. Kalau tujuan di komik kan frame-nya banyak. Dia punya angle-angle tertentu yang tidak mungkin hanya tampak depan saja, maka kita punya kemampuan untuk menggambarkan proyeksi. Jadi manusia atau orang atau karakter nanti gimana caranya bisa digambarkan dengan proyeksi misalnya tampak samping, tampak belakang, serong atau 3/4 dan lain-lain. Nah, juga studi gaya visual. Ini kalau teman-teman perhatikan
yang ada di layar ini sebetulnya citra karakternya satu, tapi digambarkan dengan gaya berbeda-beda, minimal dari proporsinya. Ini sedikit udah masuk ke chibi ya, yang poin E, dengan perbandingan dengan yang A. Yang A ini kan terlihatnya normal ya, kepalanya segini, bahu. Lalu yang kedua sedikit lebih besar ya dibanding yang pertama. Terus lihat panjang kaki juga berbeda di 1, 2, 3. Nah begitu ke poin keempat ya, ke D ini, itu udah pakai 4 kepala tuh, 1, 2, 3, 4 ya, 4,5 atau 4 kepala. Golongan chibi juga masuk ke 2 kepala. Ini mirip kayak proporsinya Doraemon ya. Jadi kenapa dibilang 2 kepala? Ini ukuran kepala sama badannya ya, ukurannya 2 kepala dia gitu ya. Jadi sesuatu yang lucu ya, chibi katanya kata dasarnya katanya lucu ya, lucu atau kecil atau bayi gitu. Jadi maka sangat mungkin nih beberapa komik-komik yang ada menampilkan simplicity-nya ya dengan memunculkan gambar proporsi chibi gitu. Nah, berikutnya persiapan desain karakter itu tidak hanya masalah proporsi saja, juga ketika kita punya seperti briefing studi apa namanya, transformasi ya, transformasi misalnya, oh iya badannya digabung dengan tanaman atau dia adalah makhluk yang nggak mesti manusia gitu ya, bisa jadi ini ada gaya gambarnya mau seperti apa, atau mau dia gabung dengan binatang apa, ya, atau bersayap kah, atau dia kayak transformasi mutant gitu. Juga ada beberapa elemen-elemen yang awalnya kita patokannya manusia ya, tapi dikembangkan misalnya ada tanduknya, lalu kupingnya mungkin kuping lancip seperti hewan atau mau seperti apa. Itu saking bebasnya fantasi ya dalam cerita untuk divisualkan ya, tergantung dari scriptwriter atau penulis gitu. Nah, kita di sini kan saya anggapnya visualizer ya semua, atau ilustrator gitu, atau komik kreator istilahnya sekarang. Itu diharapkan punya referensi. Jadi mau seperti apa makhluk-makhluknya kah, atau mau seperti apa. Nah, ini juga referensi fashion. Fashion tuh pentingnya atributnya, terus kumpulkannya di bentuknya mood board ya. Saya sangat sering sekali berproses itu mengumpulkan referensi. Jadi gambar yang saya bikin itu hasil kumpulan beberapa referensi gitu. Ya, untuk membantu maunya seperti apa, cocok atau tidak dengan kemauan penulis atau copywriter atau scriptwriter-nya gitu ya. Nah, ekspresi juga penting karena sangat mungkin dalam komik ekspresi wajah sama gestur itu menjadi stok skill kita ya. Ya, kan ketika bicara atau berekspresi tidak mungkin hanya muka tampak depan, maka berbagai ekspresi yang teriak, yang mengantuk atau mencibir atau seperti melotot, kaget gitu, takut. Nah, itu juga stok ini juga kita harus punya gitu. Lalu basic sketsa manual pun masih dipakai ya, walaupun sekarang berkembangnya pen digital ya, pakai Wacom atau brand pen tablet yang lain, mempermudah ya. Jadi sensasi menggambar manualnya, tapi outputnya langsung digital gitu. Itu sangat mempermudah. Nah, kita masuk ke action ya, pose action ke superhero. Nah, ini dilihat dari proporsinya tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kenapa jadi 9 kepala? Malah mungkin lebih ya. Kayak kalau di beberapa buku
American style komik itu orang superhuman istilahnya. Kalau human tadi kan 8 kepala, begitu 9 atau 10 dianggapnya superhuman. Ini makanya dibuatnya tinggi besar sekali gitu dibandingkan dengan orang biasa. Dan standarnya superhero dibikin kekar, berotot, atletis gitu ya. Walaupun nggak mesti, nanti tergantung skrip nanti seperti apa. Maunya tuh dengan sifat-sifatnya ya, kekuatannya, senjatanya, atau kelemahannya seperti apa. Nah, posturnya kalau yang superhero berotot ini ya begini, pakai 9 sampai 10 kepala. Juga pose ya. Kalau pose tidak mesti tadi secara gestur juga tidak hanya tampak depan saja gitu. Dan tidak mesti yang kaku, maka dia punya fleksibilitas ya. Namanya artikulasi gerak ya. Jadi itu studinya harus berkali-kali, kita harus mencoba terus sampai dapat apa yang mau divisualkan. Makanya beberapa referensi untuk menggambar ini bisa dari foto, bisa dari download image apa ya, itu sekarang sangat mudah, referensi banyak. Nah itu laki atau perempuan bisa ada referensinya banyak sekali. Nah ini bisa kita lihat ya, apa perbedaan yang superhero sama-sama jagoan, sama-sama bersayap, tapi dua style yang berbeda nih ya, dengan proporsi yang 8 atau 9 kepala dibanding dengan yang 1, 2, 3 kepala nih ya. Ini sampai di sini dulu, mungkin ada respon nggak atau kita lanjut dulu Pak Jendro? Oh, nanti teman-teman sementara bisa dituliskan di kolom chat dulu. Nanti Di kolom chat ya. Biar nanti materinya Pak Anto nanti bisa tuntas dulu. Oh ya, baik, Ya, baik. monggo, Saya lanjut ya Pak. Baik, monggo. Nah, pengetahuan berikutnya perspektif ya. Ketika kita menggambar juga perlu nih posisi melihatnya. Jadi seperti angle kamera ya. Ini kan ada kesan ya. Tapi kira-kira penting nggak sih gitu? Ya menurut saya cukup penting untuk menambah skillnya untuk memunculkan nanti dalam frame di komik ini angle-nya mau seperti apa? Karena pengetahuan angle menjadi skill tambahan ketika kita mau memvisualisasi suasana ya. Jadi ini apakah action, apakah sedang terbang kah, atau mau terlihatnya seperti apa. Nah, makanya proporsi namanya foreshortening ya. Jadi seperti kamera lebih dekat dengan satu posisi tubuh, entah kepala, maka ke kaki mungkin lebih kecil, atau kebalikan, kita bisa gambar kaki lebih besar karena kamera dari bawah, maka kepala akan mengecil gitu. Nah, pengetahuan perspektif inilah juga harus ditambah gitu. Nah, ini bagian dari studi ini juga tadi bercampur ya dengan tampak berpose berdiri tegak, agak serong depan, lalu berpose serong tapi belakang. Jadi ini untuk mengetahui fashionnya seperti apa, tampilannya seperti apa. Lalu hairstyle juga, ekspresi juga. Nah ini kita sangat mungkin berlatih untuk memvisualisasi ini dengan berbagai tampak. Ini termasuk proyeksi dan ekspresi, gestur ya juga termasuk. Nah, ini kita lihat, kita masuk ke perbandingan ya antara katanya normal ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ini pakai 7 7 kepala ya. Biasanya ada beberapa referensi mengatakan 7 kepala itu untuk orang Asia. Nanti orang Caucasian atau namanya
orang Eropa gitu atau Amerika pakai 8 sampai 9 kepala karena lebih tinggi-tinggi besar gitu. Bisa jadi gitu ya. Ini proporsi orang Asia dianggapnya 6 standarnya ya. Tapi kalau kita bikin terserah kita juga boleh-boleh aja. Itu nanti tergantung kreativitas masing-masing. Nah, semi chibi di sini digambarkan 1, 2, 3, 4, 5 kepala ya. Yang ini yang chibinya 3 kepala ya bisa. Kalau yang tadi di awal 2 kepala, ini kalau 3 bisa sampai segini nih. Jadi kepala lebih besar gitu dari badan sampai bahu. Jadi seperti proporsi bayi. Sampai nanti bikin superhero versi chibi pun bisa. Gitu. Nah ini ternyata ada kategorinya juga ya, chibi-chibi, ada chubby chibi, ada average chibi, terus ada semi chibi juga. Nah itu beberapa tipsnya juga, misalnya diawali dari lingkaran dengan stickman dulu boleh, terus dilengkapi dengan batas arah. Biasanya nih standarnya menggambar wajah tuh ada tanda plus ini arah mata memandang ya. Jadi garis tengah vertikal itu untuk patokan hidung dan mulut sampai arah kepalanya menghadap kemana ya. Ya, seperti contoh yang nomor 2 ini kan sudah agak serong nih, berarti dia tampilannya wajahnya akan nampak serong. Nah, yang horizontal itu cenderung untuk mata biasanya, ya posisi mata dia apakah di tengah, apa di agak di bawah gitu. Nah, itu muka, rambut, baju, dan detail yang lain itu dikembangkan berikutnya dengan kemampuan masing-masing. Nah, ini pose untuk chibi style ya. Kalau versi manga ya, katanya orang Jepang bacanya manga ya. Manga gitu. Manga style. Itu usual proportion dianggapnya seperti ini. Walaupun wajah ini sebetulnya bukan realis lagi ya. Ini udah masuk ke manga style ya. Mata besar, hidungnya cenderung hilang atau cuma kecil, terus mulutnya sederhana sekali. Tapi ini menjadi ciri gitu, cirinya karakter kartun Jepang tuh kental sekali gitu, membombardir ke Indonesia gitu ya. Jadi masuk tuh, walaupun komiknya juga Indonesia, tapi memang gayanya tuh sudah masuk ke stylenya anak-anak, yang anak-anak suka pun masuk seperti ini. Nah ini yang perbandingan two head tall ya, dengan tinggi 2 kepala, yang bawah ini tinggi 3 kepala. Ya kelihatan perbandingannya, dia sangat besar, heboh besarnya dibanding proporsi dari leher ke kaki. Yang 3 kepala sedikit lebih luas ya, itu nggak terlalu kecil gitu. Nah ini studi gesturnya ya. Oke. Nanti kita coba sama-sama mungkin ya, kalau teman-teman di sini mau sedikit praktek menggambar boleh, nanti Pak Jenderal kita bisa ada prakteknya sedikit mungkin ya nanti. Enaknya gambar sama-sama nih, tapi mungkin sebentar lah. Nanti setelah selesai mungkin ada tanya jawab, atau sebelum tanya jawab kita coba nih gimana memunculkan ini perbandingan nih. Ini kalau versi Chibi ini kan versinya nggak realis lagi ya, kita nggak mikir orang dengan proporsi ideal lagi. Jadi dia udah kepala sangat besar dan badan dan ininya pakai 2 kepala atau 3 kepala gitu ya. Dan ekspresi juga bisa divariasikan, angle juga, proyeksi badan dan arah wajah gitu ya. Itu semua diawali nanti dari sketsa awal sudah bisa terlihat. Nanti kita coba sambil saya sampaikan ini, boleh kalau ada yang siapkan kertas kosong dan pensil aja. Mau buku gambar boleh, mau kertas lembar A4 boleh. Monggo ya. Kalau ada waktu nanti kita coba sama-sama. Nah, ini ternyata
karakter komik Marvel pun ya juga banyak tuh versinya. Jadi nggak mesti harus yang superhero 9 kepala. Yang superhero yang dibikin chibi ada juga gitu. Jadi ini juga udah pengembangan proporsi masing-masing ya. Pengembangan proporsi yang tadinya awalnya wujudnya manusia asli, superhero, superhuman gitu, diubah menjadi chibi. Nah ini munculnya di mana? Bisa jadi entah di serial, ada TV serial mungkin, nanti mungkin di komiknya, atau menjadi gimmick apa game mungkin, ya kan, jadi karakter game gitu. Sangat mungkin dikembangkan gitu. Ya. Nah, apa yang menjadi ciri-cirinya? Ya aksesorisnya, warnanya, dan fashion sekali lagi ya. Kita tahu yang Superman seperti apa, Batman seperti apa, atau Robin atau Green Lantern dan macam-macam. Itu tercitra dari warna dan fashion. Ya, kalau sudah diubah ke chibi pun kita masih punya uh, uh, apa namanya infonya bahwa ciri-cirinya kan, kalau Batman mungkin ini ada lancipnya di topengnya ya, terus armornya kan lengkap dengan apa namanya versi-versi armornya Batman misalnya, ya kan. Ini juga akhirnya turun-turun ke karakter-karakter lainnya. Nah ini sementara slide pertama nih, saya mungkin sebelum melanjut ke slide kedua, boleh baik. gimana Pak? Ya, ini ada yang bertanya nih Pak, mau izin. Boleh. Jadi dari Mbak Rahmi Mutmainah nih. Mbak Rahmi ini dia pengen banget gambar. Cuman bagaimana cara agar saat menggambar mata terlihat simetris? Karena setiap saya mencoba gambar sepanjang mata selalu tidak simetris. Nah, monggo. Gambar apa? Gambar mata? Ya, gambar mata. Jadi gambar wajah kok merasa nggak simetris. Nah. Oh ya. Berarti kita bisa praktek nih berarti nanti. Sambil praktek ya. Tadi Mbak siapa Pak yang nanya? Mbak Rahmi Mutmainah. Mbak Rahmi ya. Ya. Boleh. Nanti kita coba praktek gimana mata biar simetris. Ada lagi Pak? Biasanya belum. Nanti pakai patokannya garis ya. Pakai patokan garis. Monggo lanjut. Yaitu nanti saya simpan dulu. Saya masuk ke slide kedua boleh Pak? Monggo. Oke, maaf ya, ini saya stop sharing dulu. Saya sedikit cerita mungkin ya. Jadi ini ada kebetulan proyeknya bukan komik, tapi dia buat cover novel. Tapi proses yang saya insya Allah sampaikan ini semoga bisa menginspirasi untuk para desainer komik atau komik kreator gimana proses menciptakan karakternya. Sudah terlihatkah? Di sini ada judul novel project. Ya, udah. Ivanov sang penakluk iblis ya. Ini memang benar-benar fantasi, namanya fiktif ya. Nah, dulu kami terlibatnya di sini sebagai visual ilustratornya, ada art directornya Pak Febri, terus Bu Nur Hablisyah adalah writernya atau kliennya gitu, penulisnya. Jadi briefnya sebetulnya untuk novel saya cuma minta sinopsisnya aja singkat ya, saya bacakan boleh ya. Di karakter utama itu Ivanov, Satria penakluk iblis, adalah campuran bangsa iblis dan peri. Dia nggak tahu ayahnya adalah manusia. Saat desa diserang iblis, melalui mantra yang dibacakan ibunya, ia dikirim ke kampung kakeknya.
Ivanov, anak laki-laki usia 14 tahun, anak yang pintar tapi manja, selalu ketakutan dan khawatir. Di kampung kakeknya, Ivan diutus bersama 4 orang anak remaja lain. Ada Aigar dari bangsa Savoy, ada campuran iblis dan manusia. Ada Naya dari bangsa manusia, ada Horosen dari bangsa raksasa, dan ada Jelo dari bangsa kurcaci. Mereka mendapat tugas melawan iblis paling kejam bernama Zora. Jika mereka berhasil melewati tantangan dan melawan iblis sekutu Zora, mereka bisa menyelamatkan Zamrud Alvara, batu kehidupan bumi ini. Tapi misi kelima anak itu adalah menemukan satria penakluk iblis. Tidak ada yang tahu siapa dan wujudnya seperti apa. Ternyata satria itu adalah Ivan. Nantinya Ivan akan menemukan kekuatan di dalam dirinya yang membuat anak remaja cengeng menjadi satria perkasa. Nah, dari cerita tadi, saya minta lagi ada detail request apa untuk tiap karakter yang ada. Jadi itu ada 5 karakter ya. Ada Naya, maunya kulitnya coklat, orang Asia, terus terserah mau dibikin kayak India atau Indonesia, terus kulitnya ya tadi eksotis, cantik. Horosen gimana? Gagah, keren, tapi ada jenggotnya, mirip orang Tibet atau Jepang. Mongol yang tinggi besar. Jelo, kecil, imut-imut, dari bangsa kurcaci, kulitnya sawo matang atau orang Asia juga. Aigar, telinganya runcing, wajahnya berbulu, tipis, ganteng, sinis, ada taringnya dan tanda api di dahi, kulitnya pucat kayak orang Korea. Si Ivan, tokoh utama, kayak orang Rusia. Dia punya senjata tongkat bermata rubi. Nah, ini visual reference ya. Nah, cara saya memproses itu tidak langsung gambar dulu, tapi saya kumpulkan sampel-sampel kira-kira nih. Kalau untuk fashion, cocoknya dengan cerita nuansa itu, saya ambil mungkin ini dari film How to Train Your Dragon ya. Itu Ya, film lama banget ya. ya. Terus ada Senseiya, dia lihat ininya ya, baju-baju perangnya atau baju yang lain. Terus awalnya saya kira kurcaci atau dwarf itu mirip yang seperti ini nih, kayak bangsa Viking gini. Tapi ternyata enggak, si penulis itu mau yang nuansanya lucu, ya kayak film ini nih, Sherlock Gnomes ya. Nah, di sini juga gestur dan pose ekspresi juga saya kumpulkan, nanti sketsa ini pun akan diterapkan gitu. Jadi karena ada peran heroiknya, ada beberapa karakter yang banyak, itu saya kumpulkan nih sampel-sampel untuk referensi ketika saya gambar gitu. Ini sangat sangat digunakan ya, sangat berguna gitu ya, mengumpulkan referensi ini. Terus ada tadi info tentang si karakter utama orang Rusia. Saya browsing tuh anak remaja Rusia seperti apa sih 14 tahunan. Nah, kira-kira kumpulannya seperti ini. Lalu pose ketika beraksi entah pakai tongkat, entah panah atau apa, bisa juga pakai saya kumpulkan. Nah, karena proyeknya awalnya untuk bikin covernya, maka saya juga cari sampel cover-cover novel yang ada karakter jagoan dan petualangan atau fighting atau melawan iblis dan apa, nuansanya kira-kira setipe gitu ya. Jadi saya kumpulkan untuk referensi aja. Nah, baru masuk ke sketsa. Saat sketsa tuh studinya juga banyak ya. Jadi ada wajah-wajahnya, berbagai tampaknya, posenya, ini juga dilakukan gitu. Lalu setelah masuk digital, baru dimunculkanlah begini. Ini tadi karakternya Horosen, ada Ivanov, Aigar yang kulitnya pucat tadi ya. Terus karena bukan total manusia, maka ada yang kupingnya lancip kayak peri atau seperti apa. Begitu. Jadi walaupun tubuh mungkin tetap tubuh manusia ya. Kecuali ini Jelo. Jelo ini saya pakai chibi, proporsi chibi nih.
dua kepala, ya kan? Kepala bikin besar, shadingnya sederhana karena itu waktu itu proyeknya cepat. Lalu referensi untuk cover atau environment yang aslinya nuansa apa nih, bukit-bukit misterius gitu, nuansa perangnya, apa, dunia antara dunia hitam atau dunia gaib gitu ya, kan melawan sesuatu yang gaib juga. Nah ini juga referensinya. Nah akhirnya 5 karakter tadi dikumpulkan di satu sampul depan si novel. Nah, jadilah novelnya seperti ini, yang sebelah kiri yang dicetak, yang sebelah kanan ini alternatif ketika diajukan gitu. Ya, dari saya sih sementara itu dulu. Kalau kita mau masuk ke praktek ya, tadi gimana Pak Jendro? Oh, boleh langsung praktek. Baik, Boleh praktek ya. saya coba pakai kamera satu lagi ya. Saya mungkin semoga lancar nih ya. Kita coba. Amin. Ini Sambil teman-teman setuju nggak nih kalau pada menggambar bersama nih, kita ya sambil lihat dulu, mantap. kita coba. Ini yang hadir, alhamdulillah nih Pak Anto, Wow, antusias. banyak ya. Makin malam makin rame nih, 61. Semoga bisa terlihat dengan jelas. Amin. Sebentar ya. Mohon izin Pak Jendro, saya masuk Siap, dari link yang langsung. satu lagi. Udah, langsung. Gimana share screen-nya dari kamera mungkin ya? Oh, kameranya saya balik aja ya. Oke, saya lupa ini kalau mau membalikkan kamera ini. Oh, switch kamera ini ya. Sip. Nah, ini terlihat belum? Oh, sip. Oke, Pak Anto. Ada pensil dan kertas, sudah terlihat, Oh, teman-teman? bagus, Pak Anto. Boleh responnya pakai Oh, ya, silahkan respon pakai reaction. action atau Nah, reaction. ya, monggo bisa direspon. Jadi tadi Mbak siapa? Mbak Rahma. Mbak Rahma katanya gambar mata biar simetris. Ya, Mbak Rahmi, mohon maaf. Rahmi. Oke. Rahmi, ya. Nih, padahal di dunia ini tidak ada yang simetris. Maksudnya kalau natural manusia, kita mengaca ya, manusia kita aja tuh kiri kanan nggak sama loh. Ya. Tapi karena menggambar dibikinnya seperfect mungkin ya, kita ini mulai dari lingkaran ya. Mungkin saya tebelin dikit ya. Kelihatan ya? Jadi kadang alat bantunya adalah garis ini membuat posisi mata supaya kesannya simetrikal ya. Ini posisi plus ini untuk menentukan posisi mata ya, dan hidungnya ya. Ini kalau mau patokan posisi vertikalnya untuk hidung, ini untuk matanya ya kan. Nah, gimana biar simetrisnya? Prinsipnya mirroring sih sebetulnya. Jadi kalau sederhananya dulu ya, kalau bentuknya kirinya begini, maka kanannya dibikinnya kebalik gitu ya. Jadi ini membuat posisinya pasti simetris.
Ya, tinggal detailingnya nanti nih area mata nanti skill untuk membuat apa namanya pose mata seperti apa. Nah itu kan tinggal posisinya nanti mau gimana. Kalau teorinya jarak mata itu kalau manusia ya, kalau kalau makhluk kayak kayak gaya Chibi atau gaya Doraemon juga matanya kan nempel ya. Tinggal tinggal bikin objek yang sama aja kiri dan kanan gitu. Tapi kalau mau manusia biasanya dia butuh ini nih, butuh jeda antara mata satu dengan mata berikutnya karena ada tulang tulang hidung ya, maka jangan nempel. Maka itu akan diciptakan begitu. Untuk mata kelihatan ya, oke ya. Oke. Nah, kalau teman-teman sekalian ada yang berikutnya mau lanjut, ini kalau mau dibikin chibi gimana nih? Ya udah, kalau kita patokannya tadi ini adalah satu kepala segini nih, ya, ini kan satu kepala tingginya segini nih, ya. Maka dengan patokan ini kita bisa ukur, misalnya sampai di sini, ukurnya begini nih, ya kira-kira di sini juga. Jadi ukuran dari ujung dahi atau kepala ke dagu ini juga sama ukurannya sampai badan ini versi chibi ya. Jadi kalau mau dibikin stickman dulu misalnya, ini badannya, kaki, ya tangan udah di sini nih. Jadi sketsa ini menunjukkan bahwa ini orangnya adalah chibi dua kepala karena sampai batas ini adalah dua kepala. Ya. Tinggal dilanjutkan nih dia mau proporsinya mau seperti apa yang gemuk kah atau pakai tangannya begini. Jadi ya, apa proporsinya mirip kayak karikatur ya jadinya ya. Ya kan kalau chibi kan jadi begitu. Nah, maksudnya lanjutkan saja. Setuju nggak nih? Ada komen atau ada respon seperti apa? Wah. Masih dalam kondisi terpana, Pak Anto. Oh, Pak Heri, oke, Pak Heri Purnomo. Nah, jadi kalau yang bikin proporsi dua kepala jadinya ya minimal seperti inilah. Nah, tinggal lanjutnya ya. Semuanya seperti apa? Apakah mau dirapihkan apa nih? Dagunya kah atau apa wajahnya mau seperti apakah, ya kan? Dilanjutkan ini kalau versi orang banget kan akan seperti ini. Rambut, ya rambut mau stylenya seperti apa? Mau laki atau perempuan itu nanti bisa. Karena yang nanya tadi perempuan ya saya dibikin perempuan aja ya kali ya. Tapi biasanya kalau gambar perempuan lebih luas ya, lebih nggak berotot-berotot gitu. Kalau kalau perempuan berotot ada nggak? Ada juga ya perempuan binaraga gitu bisa Cina. jadi. Nah makanya nanti detail tentang proporsi macam-macam tuh banyak teorinya, banyak banyak caranya gitu. Ada urusan apa ukuran bahu dengan pinggul ya kan. Untuk wanita cenderung bisa dibikin lebih besar di pinggulnya gitu. Ya. Kadang kalau mau gambar wanita jagoan, nah itu kan kesannya wanita gagah ya, kayak macho atau tomboy gitu. Bisa aja, boleh-boleh aja. Ya, tapi tetap terlihat bentuk wanitanya. Kan kadang kalau kita lihat film atau lihat karakter, kalau yang namanya jagoan tapi wanita tangguh gitu ya, itu juga sifatnya mirip kayak laki-laki, tapi proporsi tubuhnya dibikin wanita, ya kan? Oke, ini versi Chibi. Kita coba yang superhero mau. Wah. Teman-teman gimana? Superhero Ya. katanya 8 kepala. Kita coba ya. Ini kalau patokannya dua kepalanya segini, karena kertasnya ini saya udah gambar di A3, saya agak mundur atau saya kecilkan nih. Dengan tinggi yang sama, tapi kepalanya besar, saya bikin mungkin bisa bikin 8 lingkaran yang sama dulu. Ya. Kenapa saya bikin garis atas dan bawah ini dulu? Ini untuk patokan ya. Kalau nanti gambar kita di kertas itu misalnya mau full 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 shot kalau versi frame apa angle kamera
full shot itu biasanya kepala sampai kaki kelihatan, maka kita sudah rencanakan nih ujung kepala sampai kaki itu udah sampai sini. Ya, ini kalau mau dibagi bagi-baginya seperti ini. Ini 4 ya, 1, 2, 3, 4. 4 dibagi lagi, jadi ada 8 titik. Jadi kalau mau bikin, terlihat jelas nggak? Ya, ini untuk patokan quick sketch saja. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, standarnya orang dengan 8 kepala, ya, yang patokannya biasanya di titik keempat ini adalah tengah-tengah apa namanya, per daerah crotch itu daerah selangkangan ya, daerah kemaluan ya. Jadi kepalanya segini, ya, bahu di kepala kedua. Kira-kira apa sih bedanya laki dan perempuan nih? Sekalian saya gambarin aja. Katanya, ini nanti bisa dibedain nih. Ya, tapi kalau mau perempuan dengan tinggi 8 kepala juga, berarti perempuannya tinggi besar, ya, sejajar dengan laki-laki. Kalau perbandingan bahu, secara teori itu 2 kali tingginya kepala laki-laki adalah lebar bahunya. Jadi bentuknya oval gini, ini adalah lebar bahu untuk laki-laki. Dia akan, karena ini daerah pinggangnya di posisi keempat, modelnya mengecil, ya, mengecil di sini, di pinggang, ya. Kepala ketiga daerah pusar. Nah, kita bisa sambil ini, mudahnya gambar manusia itu, contohnya tuh ada di diri kita masing-masing, ya. Kita kan mengetahui tubuh kita, kita tahu sendiri. Kalau biasanya siku kita tempel ke badan kita agak sejajar dengan pusar kita gitu. Ya. Terus tangan kita panjangnya, jarinya biasanya setengah paha ya. Kalau ini adalah, ya, kira-kira kelihatan ya, panjang tangannya nggak nyampe lutut kan? Sampai lutut nggak? Kalau katanya kalau jari-jarinya sampai lutut itu proporsi gorila ya, bukan manusia. Ya, kira-kira begitu. Ya, jadi ini patokannya. Nah, ini kira-kira patokannya seperti ini. Ya, jadi kaki ya 8 kepala itu wujudnya seperti ini. Ya, itu kira-kira quick sketch ini kan kepanjangannya setengah paha tuh. Kira-kira telapak tangan tuh daerah sini nih. Ya, maka jangan sampai telapak tangan ujungnya jangan sampai lutut, daerah lutut gitu. Oke. Nah, ini daerah kemaluan tuh daerah sini sejajar dengan pergelangan tangan, ya kan? Ini tampak depan. Nah, kalau wanita seperti apa? 2 kali lebar kepalanya adalah lebar bahunya. Dan biasanya bahunya, maksudnya lebar bahu sedikit lebih sempit dari pinggangnya. Maka dibikin skemanya buatnya begini, ya. Area membandingkan laki dengan perempuannya dari proporsi awal tuh udah kelihatannya seperti ini. Ini baru yang posisi apa namanya, berdiri tampak depan ya, belum ke pose-pose yang ini nih 2 kali lebar kepala ya. Oke, ini untuk menentukan lebar bahunya nih. Ya, ini kalau patokan kepala ketiga daerah sini, ya biasanya di atas panggul sudah mulai melebar itu mulai dari bawah rusuk ya. Nah, daerah sini nih. Jadi ukuran pose berdiri pun sudah terlihat kalau ini perempuan gitu. Seharusnya. Ya nggak? Kira-kira begitulah. Oke. Ya, perbandingan ya, Cibi yang sebelah kanan, yang proporsi orang biasa segini. Kalau mau nanti bikin yang superhero, berarti kan dia tingginya bisa lebih nih. Bisa sampai 9 kepala, dia tinggi dan besar gitu.
Oke, sampai sini dulu. Ya, Silakan kalau ada respon. ya baik. Ini dari yang saya sampaikan Pak Anto, ini saya mohon izin ada beberapa pertanyaan teman-teman. Ini coba Ya, saya. monggo. Nah, pertama dari Mas Zulkifli. Oh ini udah ini ada praktik ya, tadi saya praktekkan. Nah, dari Mbak Maya Zulfa menanyakan tips membuat background dan tokoh karakter agar menyatu atau selaras dengan satu panel dari Mbak Maisa. Ini mungkin satu-satu dulu Pak Anto, nanti saya akan lanjutkan ke pertanyaan berikut Pak Anto. Dari Mbak Maya Zulfa. Baik, Pak, baik. Nah, Jadi yang panel dulu ya. ya, membuat background, tips membuat background agar menyatu dengan dalam satu panel. Nah, tipsnya. Menyatu dalam satu panel. Contohnya apa? Ah, Mau mungkin nuansa atau jenis goresan, Mbak Maya. Boleh boleh di sound, boleh open di mic. open mic, silakan, Mbak Maya. Halo, Silakan. Mama ya, monggo. Boleh di open mic, boleh. Ini maksudnya warna ataukah goresan? Ataukah mungkin karakter? Monggo bisa disampaikan, Mbak Maya. Langsung aja. Latar Pak dengan tokohnya. Oh, itu tuh. Oh, latar Pak dengan tokohnya. Ya, Ya, agar maksudnya mau nuansanya sampel itu, Pak. latar di mana? Misalnya kan gini, kalau ini sambil saya contoh pakai gambar aja kali ya. Hmm. Nah, misalnya suasana mau di apa? Di kafe, apa mau di um, ruangan atau outdoor? Ya misalnya kafe ya di dalam ruangan. Nah, kita kan kalau frame dulu, kita lihat frame-nya dulu nih. Ini hampir kayak gambar in frame-nya komik nih langsung. Berarti bukan hanya proporsi manusianya saja, tapi skill untuk angle view juga perlu ya. Kalau pertanyaan tentang tokoh menyatu dengan background, lihat posisi dengan angle-nya dulu. Misalnya kalau mau close up wajah nih, saya close up, panelnya segini ya. Ini panelnya dibikin kecil ya. Nah, ini angle-nya dia mau lihat kemana. Ini saya bikin sketsa. Terlihat nggak? Nggak terlihat, Pak. Garis garis tengah ini mata sedikit menunduk, arah kepala serong, ya. Dia nggak terlihat sampai kaki, dia hanya sedikit bahunya lah. Ya, misalnya gini nih. Ya, sedikit menunduk boleh, setidaknya sedikit close up gitu. Kontur wajah tuh ketika tampak serong itu dekat pipi dengan pelipis itu menjadi profil orang tampak serong ya. Begitu ya. Setidaknya dari sketsa udah terlihat. Nah, ini rambutnya terserah berikutnya mau seperti apa. Quick sketch dulu. Nah, backgroundnya mau kelihatannya apa? Apakah dia mau kasih lihat suasana atau mau di interior? Nah, bisa kita pakai patokan ini. Misalnya sepertiga, 2/3, atau mau pas tengah-tengah, dia mau ada di mana. Tinggal pengetahuan perspektif juga perlu. Jadi mau kasih lihatnya apa? Apa ada meja-meja kah? Ya kan? Semakin jauh kan akan semakin kecil ya kan? Begitu. Ini misalnya udah kayak meja-meja yang lain tuh di belakang-belakang, ya kan? Mungkin itu ada jendelanya. Ini tergantung pengalaman apa kita melihat ruangan gitu ya. Berarti patokannya bisa begitu kan? Maksudnya begitu bukan sih? Dia ada di mana begitu ya? Ya. Gimana, Ya Mbak Maya? mudah-mudahan bisa menjawab ya, Mbak Maya ya. Terjawab. Nah, mudah-mudahan nanti paling enggak ini kita nanti insya Allah kita juga terus membuka ini ya. Oh izin, ya, iya Pak. Benar ini Mbak Maya sudah menyampaikan responnya.
Oke, ya, Ya, ya. baik. Ya, Nah, semoga. selanjutnya dari Mbak Safiyah Aida, Pak Anto. Apakah menggambar memakai sketsa kepala penting? Karena selama ini saya tidak pernah memakainya, nggak pernah memakai sketsa. Mungkin barangkali langsung jadi, Pak Anto. Ini penting nggak sih sketsa itu, Pak Anto? Ini dari Mbak Safiyah. Oh gitu. Jadi sebetulnya kalau langsung jadi itu sih boleh-boleh aja. Tapi karena kita mau di komik dan akan banyak frame-nya banyak ya. Kalau kalau komik kan biasanya frame by frame banyak tuh. Nah itu pentingnya eh, sebentar ya. Halo, halo. Nah, mohon maaf nih. Ini ada contoh komik dari mana nih? Princess Academy ya. Ini butuhnya begini maksudnya. Kenapa harus pakai sketsa dulu supaya tahu nih frame-framenya. Kalau kita mau masukin orang tuh close up kah, medium shot, ini aja lihat ya. Boleh bisa dilihat ya. Ketika kita gambar ada 3 frame. Kelihatan ya. Jadi frame pertama dia mungkin setengah nih medium shot. Ini hampir medium shot tapi sampai kaki. Berarti kan ukuran kepalanya kan kecil, lebih kecil dari yang atas ya. Nah, ini tampak serong sedikit, ini tampak depan, yang bawah udah tampak samping karena dari samping setengah paha juga. Berarti kan orang ini akan digambarkannya nggak langsung jadi. Kecuali kita udah tahu. Ya, sketsa sebetulnya ada teknik aja sih, teknik menggambar. Kalau kalau pakai pen digital kan bisa dihapus ya apa sketsa pertama gitu. Sama pensil pun gitu juga bisa pakai pensil tipis dulu, baru kalau udah yakin dipertebal gitu. Intinya sih seperti itu. Nah, serunya komik ini mumpung karena anak saya eh, akhirnya akhirnya mengungkap diri ya bahwa yang suka gambar apa komik seperti ini udah masuknya ke anak-anak ya. Jadi komik ini serunya apa? Yang bikin cerita tuh anak kecil, anak SD atau dia penulis gitu. Lalu ada tim grafisnya, tim tim visualizernya pun apa dari mahasiswa atau dari praktisi gitu. Nah, ini tuh kumpulan sebetulnya ini kumpulan mana ya? Jadi maaf sebentar. Oh ya nih, ini Comics Next G ini. Jadi kecil-kecil punya komik ya atau kecil-kecil punya karya gitu. Jadi Comic Next G ini sebetulnya asli penulisnya atau yang mengarang ceritanya itu anak sekolah, anak pelajar. Nah, ini maksudnya sketsa nih. Jadi dia kasih sketsa dulu sebelum divisualkan versi ini sketsa ya, terlihat ya, teman-teman ya. Kenapa butuh sketsa? Ini adalah patokannya. Justru si kreatornya, si karakter desainnya berpatokan pada angle ini, lalu dikemaslah seperti ini. Jadi dirapihkan kemudian gitu. Visualnya lebih lebih divisualkan gitu. Lebih ditegaskan dengan garis yang pasti gitu. Kalau sketsa tadi umumnya untuk kayak storyboard dari direkturnya atau dari ownernya atau dari copywriternya yang gambarnya belum terlalu sempurna. Lalu ketika mau diubah ke komiknya, maka perlulah dibikin line artnya seperti ini. Gitu kira-kira. Oke. Nah, mudah-mudahan bisa bisa terjawab ya, mudah-mudahan ya, teman-teman. Yuk, silakan ada yang ditanyakan, silakan. Boleh menyampaikan atau mungkin langsung ataukah boleh langsung menanyakan atau boleh lewat chat, silakan.
Ya, gini kalau misalnya sambil kita menunggu, silakan. Nah, kalau misalnya belum ada yang bertanya, mohon izin Pak Anto, ini bertanya nih sambil apa ya, teman-teman mungkin lagi susun pertanyaan. Nah, saya pingin mendesain karakter, cuman saya gambarnya itu nggak ada bakat, Pak Anto. Apakah itu bisa dilatih, Pak Anto? Oh, sangat Nah, bisa, bisa Pak. Jadi bakat itu kabarnya sih dari dulu zaman kuliah juga teman-teman pada bilangnya bakat itu nomor sekian, itu cuma 1%. Yang benar, yang pasti membuat kita bisa itu adalah latihan dan kemauan yang besar. Jadi kalau punya bakat tapi nggak berlatih, nggak ada kemauan, nggak jadi juga, ya kan? Tapi yang nggak punya bakat tapi dia latihan, dia akan bisa bisa berkembang karena menggambar tuh bisa dipelajari gitu. Begitu Pak. ya baik. Yang lain teman-teman, nah kalau dan silakan tanyakan kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Nah, silakan. Kalau enggak saya bertanya lagi nih, Pak Anto. Monggo Tipsnya Pak. apa Pak Anto? Agar Tips kita bisa menjadi desain karakter secara baik. Tipsnya. pertama pasti cari referensi yang banyak. Terus kita orang-orang visual itu biasanya merekam memori fotografis ya di otak ya. Tapi dengan kita mengumpulkan dan berlatih sih. Intinya gambar terus, nggak usah takut salah, coba-coba terus sampai jadi jadi ini sendiri ciri khas karakter kita muncul sendiri gitu. Kita sangat mungkin menggabungkan ya dengan referensi yang ada, tapi akhirnya bisa muncul dengan karakter sendiri gitu, bisa dikenal gitu. Tapi tujuan awal bukan untuk pamer biar terkenal, tapi untuk bisa dulu. Nah itu harus latihan tiap hari, harusnya tiap hari gitu. Ya, ya, ya. Wah, mantap ya teman-temannya. Mudah-mudahan ini jadi yang saya cuman pengen orat-orat akhirnya terpacu untuk bisa menggambar karakter. Nah, teman-teman mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi teman-teman yang ingin mendalami dunia dunia karakter komik terutama yang GB ini memang keren banget lah. Nah, nanti insya Allah kita akan pendalaman ya teman-teman, kita akan share waktunya untuk kita akan bikinkan bootcamp terutama yang artinya nanti pendalaman secara lebih khusus. Nanti Pak Anto akan share banyak ilmu, banyak tips, banyak banyak apa ya variasinya, kira-kira semacam itu. Nah, silakan teman-teman ada yang ditanyakan silakan. Ada itu Pak, Pak Eh, Bonto, izin berta- i- i- Siap. i- Pak izin Heri. bertanya Pak. Monggo, monggo, Iya, silakan. Pak, itu saya kan biasa suka gambar itu ya Pak kalau buat sketsa, bukan sketsa, maksud gambar logo atau ilustrasi buat maskot. Itu kalau dari kita, saya kan belum ada pen digital. Itu biasa kalau itu gimana Pak ya? Di scan atau di foto atau gimana Pak ya? Supaya jadi itu. Terus bagusnya pakai apa Pak ya? Aplikasinya. Oh, Iya, boleh itu aja langsung kali jawab Pak. Pak. Pak Heri ya. Ya, Jadi kalau iya. kalau yang kita awalnya basic manualnya kuat, jangan jangan berkecil hati Pak. Maksudnya kita sangat mungkin pakai teknologi macam-macam bisa. Jadi ada scanner bisa, mau pakai kamera handphone bisa, asal gambar kita udah fix tajam dulu. Kalau mau mau langkahnya mau di scan dulu, berarti pastikan gambar yang dari kita buat itu garisnya udah tegas, udah line artnya ya, garis garis outline itu udah jelas, tinggal di scan. Nah nanti proses berikutnya bisa macam-macam software ya, yang berbasis vektor bisa seperti Adobe mau pakai Photoshop bisa, Corel Draw juga mungkin masih ada sekarang ya. Nah itu sangat memudahkan untuk menyentuh
gambar yang tadi manual menjadi digital itu sangat mungkin, Pak. Oh, ya, Ya, terima kasih Pak. baik. Ya, Ya, sama-sama. Pak Tadi Anto. Pak ada Ciku Inar tuh Oh menanya iya, sesuatu. ini saya mohon izin membacakan Pak Anto. Ini Pak Anto bisa satu itu gambarnya. Pak Anto sudah belajar menggambar sejak kapan ya? Nah, dan kemudian itu saya suka sekali menggambar begini dan kami baru jadikan sebagai ustadz Bu anak kami. Terima kasih sudahnya Pak Anto. Oh baik baik. Nah, Iya. mudah-mudahan ini nanti akan jadi lebih Dari dapat TK udah inspirasi suka dari Pak gambar. Anto nih. Nah, Pak Anto, ini ada lagi Pak Anto. Gimana agar gambar karakter bisa konsisten? Nah, terutama kalau berubah angle, Pak Anto. Mohon tipsnya Pak Anto. Terutama kalau berubah angle. Nah, Kayaknya harus coba praktek lagi nih. oh ya. Nanti bisa diinspirasikan saja, mungkin bisa lebih di sesi lebih mendalam lagi Pak Anto. Minimal tipsnya secara ini aja Pak Anto. Iya. Inspiratif aja. Tipsnya berarti boleh di share Google. Ya, jual di online saya sebenarnya. Ya, maksudnya biar konsisten itu kita pakai panduan, pakai garis ini sekilas aja ya. Pakai garis bantu. Jadi kalau misalnya ini bisa kelihatan nggak ya? Misalnya atau wajah nih segini nih. Ya. Ya Pak Jendro bisa kelihatan? Oh kelihatan, Pak Anto. Karakter sheet. Nah iya, itu karakter sheet adalah sebaran karakter yang ada ya. Jadi garis bantu atas bawah ini justru untuk membuat panduan ketika kita mau bikin angle yang berbeda. Jadi mau tampak depan misalnya, ya ini kan gambar orang ya, misalnya orang begini. Nah benar-benar dipakai panduannya kalau mau tampak sampingnya seperti apa. Jadi bikin konsistennya begitu, ya hidungnya begini kan. Dan memang harus bergambar berkali-kalinya itu loh. Yang maksudnya tipsnya adalah berulang kali gambar yang sama. Jadi patokannya akan tetap, ukurannya juga akan sama. Ya. Tampak depan, tampak samping ya begini gitu. Kan kalau matanya di sini ini makanya pakai garis-garis tipis ini, garis membantu untuk garis bantu gitu. Ya, tinggal konsisten aja. Maka rambutnya mau seperti ini, berarti kalau tampak depan seperti apa. Nah ini kan bikin patokannya seperti itu gitu. Tampak depan ini, tampak sampingnya begini. Kita benar tadi ada yang ngusulin pakai apa karakter sheet tadi, justru untuk membuat gambar kita konsisten itu kita udah punya patokan. Jadi kalau mau dibikin misalnya nanti ini dikembangkan di ruangan yang lain, yang samping di mana, tetap dari warna, dari garis, dari bentuk bisa kelihatan gitu ya. Semoga bisa menjawab Mas Ronggo ya. Mas Ronggo ya. Ini makin bertanya makin penasaran Pak Anto. Nah, teman-teman, ini karena memang memang waktunya juga terbatas juga, tapi insya Allah kita akan nanti Pak Anto dan kita di tim Harmoni akan mendalami tentang karakter yang lebih optimal. Nah, ini kan mudah-mudahan nih teman-teman ini bisa mendapat inspirasi dari webinar di karakter ini. Nah, teman-teman, ini kita sudah mengirimkan ada 2 form ya. Yang pertama untuk kelengkapan sertifikat ya. Nanti kita akan sertifikat asal namanya bisa dituliskan di sertifikat itu di form tersebut. Yang kedua, kita mengirimkan link feedback dari material Pak Anto nih, webinar malam hari ini. Ini monggo bisa dituliskan. Kenapa ini penting? Karena kita nantinya tentunya akan lebih tahu keinginan teman-teman. Kira-kira seberapa antusias nanti kita akan buka bootcamp itu spesial treatment untuk pendalaman karakter, kira-kira semacam itu. Nah, mohon segera bisa diisi dari form-form yang kita sebar. Nah,
Hal-hal yang lain lagi adalah teman-teman ini kita tim Harmoni, terutama juga Pak Anto, kita sangat bersyukur bahwa di saat orang lain mungkin sedang nyantai di rumah, orang lain mungkin sedang memikirkan di jalan apapun, teman-teman ini malam ini sangat antusias mengikuti webinar dari Pak Antok yang memang itu kalau gambar udah merem kali Pak Antok ya. Ya udah merem, beliau itu udah asik aja. Ini yang tentunya keasikan ini yang ingin kita bagi ke teman-teman secara teknik, termasuk nanti akan membuat proyek-proyek di pendalaman di bootcamp berikut. Kira-kira semacam itu. Nah, ini karena waktunya juga udah mulai berakhir. Nah, ini terima kasih teman-teman. Nanti silahkan diisi formnya. Kemudian monggo teman-teman sebelum ini kita akhiri ya, kita boleh foto session. Nah, silakan bisa di on cam, nanti akan kita kirimkan juga, kita sampaikan ke teman-teman yang butuhkan nanti. Boleh di on cam, teman-teman? Ya, silakan. Ya, Mas Muhammad Fadil. Ya, silakan bisa di on cam, nanti kita akan. Ya, oke. Ya, kita akan foto sebentar ya. Oke. Ya, oke, Mbak Askan ya, oke, Mas Fadil, mudah-mudahan Mas Gifari, Dilan, oke. Ya, Mbak Farisya, mudah-mudahan ini ya inspiratif ya malam hari ini bisa ketemu. Nah, teman-teman ini sambil kita menjemput teman-teman yang on cam, insya Allah kita akan merapatkan sebagai seorang kreator sebetulnya. Waduh, keren itu. Siapa yang punya Mas Gifari isinya gambar-gambar coretan ya, mantap Mas Gifari. Oke, ini kita screenshot dulu ya. 3, 2, 1. Oke. Ya, satu lagi. Ada 2, 3, 2, 1. Oke, satu lagi. 3, 2, 1. Ya, baik. Pak Anto, sebelum kita akhiri, Pak Anto bisa menyampaikan satu pesan, Pak Anto, buat teman-teman Pak Anto. Silakan Pak Anto. Baik, terima kasih, Indro. Ya, teman-teman sekalian yang sudah hadir, terima kasih atas perhatiannya ya. Jadi pesan-pesannya adalah apapun niat kita untuk mengembangkan kreativitas kita lakukan saja dan latihan jangan lupa ya. Perbanyak referensi dan kalau memang mau skill drawingnya meningkat ya minimal sih 6 jam sehari ya. Kalau bisa bertahap, tapi tidak mesti nonstop. Dicicil aja, misalnya 1 jam dulu sketsa, nanti di 1 jam berikutnya coloring atau mau outline dulu gitu. Dan bisa cobalah beberapa media ya, mau pensil, mau cat air, mau media apapun, nanti berkarya aja terus gitu. Nanti akan muncul sendiri karakternya. Saya rasa itu aja sih Pak. Ya, baik Dan Pak Anto. oh ya, satu lagi, silakan. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Saya tunggu kabar dari Harmoni kalau nanti mau ada istilahnya Pak, bootcamp ya. Bootcamp itu lebih spesial, lebih tertantang lagi, mungkin ada praktek-prakteknya lagi ya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Anto. Teman-teman, terima kasih. Nanti sudah beberapa mengisi. Mudah-mudahan malam ini ada manfaatnya. Spesial Pak Anto, terima kasih Pak Anto. Mudah-mudahan jangan bosan berbagi kepada teman-teman yang tentunya juga haus ilmu nih. Di saat orang lain di jalan dan lainnya masih meluangkan waktu untuk ikutan kelas inspiratif ini. Baik teman-teman, malam ini kita akhiri sekian dulu. Sampai ketemu di webinar berikut dengan materi Pak Anto dan yang lain lebih spesial. Jangan lupa untuk menuliskan di form, kemudian form sertifikat dan form untuk feedback dari Pak Anto. Nanti Zoom kita akan kirimkan ke masing-masing melalui email. Ya, kira-kira semacam itu. Ya, insya Allah akan dapat semua lah. Ya, baik. Mudah-mudahan teman-teman sukses semuanya ya. Kita ketemu untuk di lain kesempatan yang nggak kalah kreatifnya. Baik Pak Anto, teman-teman bisa monggo sampai ketemu di lain waktu.
Semoga Ya. inspiratif. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.